Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali di pertemuan perkuliahan kita yang ke-13 ya. Kita mata kuliah apa? Mekanika, fluida, dan hidrolika. Ya, dalam pertemuan ini kita akan membahas sejumlah materi, tapi nanti kita akan review dulu ya sedikit beberapa pertemuan di yang lalu, pertemuan 12. Tetapi sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin langsung oleh pemimpin kita, Fahrul Razak ya. Fahrul ada di sini? Oke, Ya Bu, Oke, silakan Fahrul. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Terima kasih Fahrul atas memimpin doanya. Baik, bagaimana hari ini keadaan adik-adik semuanya? Baik Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Baik, Uh, Bu. ada yang tidak hadir hari ini ke konting? Ada Bu, ada 2 orang yang tidak hadir. Namun mereka nggak ada kabarnya Bu. Oh ya, oke, tidak apa. Jangan lupa juga untuk hari ini kita lakukan absensi ya melalui LMS yang sudah ada. Sudah melakukan absensi? udah Ibu. Sudah ya, Bu. karena absensi Bu. cuma berbatas waktu ya 20 menit. Jadi kalau tidak di absen nanti saudara dianggap tidak hadir gitu. Oke. Baik, sebelum kita mulai, kita saya share screen ya untuk hari ini belajarnya bentar. Oke. Sudah tampak ya slide saya? Tampak. Sudah? Ibu. Baik. Sebelum kita mulai, kita kan ini adalah pertemuan ke-13 ya. Dengan judul materi itu terkait dengan kedalaman normal pada saluran terbuka. Nah, ada yang bisa mereview sekilas terkait dengan pertemuan yang lalu tentang tampang saluran ekonomis. Ayo, ada yang bisa? Silahkan. Sasa, Bu. Oke, baik. Silahkan, Sasa. Bagaimana? Dari pertemuan yang lalu dengan tema tampang lintang ekonomis, terlihat ada berbagai macam ragam bentuk saluran yang perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang berhubungkan dengan debitan ahli tersedia dan ketersediaan lahan. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang bisa mereview yang pertemuan lalu? Saya Bu, saya izin menambahkan bahwa untuk pemilihan bentuk tampang saluran ekonomis itu juga ditentukan dari beberapa faktor, Bu. Seperti yang dipelajari lalu, ada efisiensi dari saluran tersebut, praktik pembuatannya, dan jenis dinding saluran yang akan dibangun. Oke, ya. Baik, terima kasih kepada Sasa dan Kaila atas review pembelajaran yang lalu. Jadi dari tampang saluran kemarin kita udah rencanakan ya mana yang cocok di lapangan ya kita terapkan. Apakah dia bentuknya trapesium kah? Apakah bentuknya lagi persegi ya ataupun setengah lingkaran. Jadi kita sesuaikan bagaimana kondisi di lapangan. Tanahnya gimana? Cocok enggak? Atau kita mau bangun saluran yang ukurannya lebih besar ya kan? Jadi mungkin kita butuh yang bentuk trapesium. Biasanya begitu kalau di sawah-sawah. Kalau saluran tersiernya itu
Dia lebih cenderung memakai yang persegi, kalau yang sekunder dia akan menggunakan yang trapesium. Ya, karena kalau trapesium dia punya kemiringannya masing-masing. Oke, baik itu sekilas ya terkait dengan pembelajaran yang lalu. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau yang lalu kita mencari tentang terkait penampang ekonomis ya, maka yang kali ini kita akan mencari terkait dengan kedalaman normal pada saluran terbuka ya. Saluran terbuka yang kita ketahui tadi apa? Saluran yang tidak memiliki tekanan, maksudnya ya kan, yang terbuka secara alamiah, yang bisa terkontaminasi atau maksudnya berhubungan langsung dengan cuaca di luar sana gitu ya, atau atmosfer kalau kita bahasakan. Ya. Baik, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Jadi nanti saudara di akhir perkuliahan itu akan mampu menelaah kedalaman normal pada saluran terbuka terkait dengan kecepatan aliran dan kedalaman aliran untuk suatu debit tertentu ya. Oke, saya ambil pen dulu ini. Oke. Kemudian nanti konten dari pembelajaran hari ini, saudara kita akan sajikan pendahuluannya, kemudian kecepatan aliran metode Cesi, ya. Kemudian ada menentukan kedalaman normal, apakah dia nanti pakai metode iterasi Newton, Newton-Raphson atau metode iterasi secant, ya, dan metode grafik untuk masing-masing dari bentuk saluran itu, apakah persegi, trapesium, dan lingkarannya. Nah, kita review terkait dengan ini ya, aliran seragam dan tak seragam. Jadi aliran seragam itu seperti yang kita ketahui adalah aliran yang sebelum jatuh ya. Sebelum jatuh itu adalah termasuk adalah aliran seragam. Nah, ketika sudah ada yang mau kemiringan ini ya, maka akan terjadi buih-buih ini ya kan, sehingga terjadilah ini namanya aliran tak mantap atau aliran uniform ya, di mana ini akan berfungsi nanti adalah untuk si S-nya. S itu adalah jaraknya gitu ya, jarak dan kecepatannya. Oke, nah di mana sih itu kedalaman normal yang bisa kita lihat? Jadi tadi kita udah tahu aliran seragam ya, itu adalah aliran yang parameternya itu seperti kecepatan dan kedalaman yang tidak berubah terhadap jarak ya. Kemudian kedalaman aliran itu akan ada di sepanjang saluran itu adalah sama. Jadi misalnya di sini ya, di sini ada kedalaman aliran, maka di sini juga akan sama, yang ada namanya kedalaman aliran. Kedalaman aliran itu ya akan dinotasikan sebagai IN ya. Nah, kedalaman aliran seragam itu juga disebut dengan keadaan normal atau normal depth. Nah, pada aliran seragam ya, kemiringan muka aliran itu adalah paralel terhadap kemiringan dasar. Jadi kalau misalnya di sini, kita kan ketahui itu notasi kemiringan itu adalah S ya, slope. Slope itu adalah arti dengan kemiringan. Kalau misalnya sebelum jatuh itu adalah SF, maka setelah dia mencapai ke dasarnya lagi, jatuhnya itu ya, untuk menjadi aliran seragam itu, maka dia menjadi SO ya, dan SR sama dengan SO gitu. Oke, kita kenalan sedikit terkait dengan kecepatan aliran dengan metode Cesi. Ya, jadi ada dua macam metode untuk menghitung kecepatan aliran. Salah satunya itu metode Cesi, kemudian ada satu lagi metode Strickler ya. Nah, jadi tahun 1769 itu Anthony de Cesi membuat rumus yang mungkin merupakan rumus pertama kali untuk aliran seragam, yaitu yang kita kenal adalah rumus Cesi. Jadi persamaan ini berfungsi untuk menghitung kecepatan aliran rata-rata, di mana nanti ada P sama dengan C
ya, koefisien Cesium-nya itu kemudian dikali dengan akar R, ya, jari-jari hidrolis, dan S-nya itu adalah kemiringannya. Jadi karena SF sama dengan S0, maka kita bisa juga jabarkan dia V sama dengan C dikali dengan akar R dikali S0-nya gitu. Tahun 1889 Robert Mark Manning ya itu mengusulkan lagi ada namanya koefisien Cesi. Jadi koefisien Cesi sama koefisien Manning itu berhubungan sehingga keluarlah C sama dengan 1/n dikali dengan R pangkat 1/6. Sehingga untuk rumus kecepatan aliran Cesi itu ya menjadi V sama dengan 1/n ya dikali dengan R jari-jari dipangkat 2/3 dikali dengan S itu adalah kemiringan dipangkat setengah. Jadi kesamaan ini akan dikenal dengan rumus Manning. Sebagai faktor untuk mempengaruhi kekasaran Manning-nya itu, yang terutama ada kekasaran permukaan dasar dan dinding saluran, ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, misalnya di saluran itu terdapat rumput-rumput itu akan berpengaruh untuk kekasaran dari saluran itu sendiri. Kemudian ketidakteraturan bentuk penampang, mungkin ketika diaci sama si tukang itu ya kan ada saluran itu ada bentuknya yang pasangan batu. Nah, ketika diaci itu tidak tidak rata gitu, tidak sama permukaan yang sebelah kiri dan sebelah kanan dan itu akan berpengaruh terhadap kekasaran Manning-nya. Kemudian alignment dari saluran itu yang potongannya itu kemudian adanya sedimentasi dan erosi. Kemudian penyempitan, ya adanya pilar-pilar jembatan, mungkin kebetulan di situ juga ada dibangunin jembatan sehingga mempengaruhi dari saluran itu sendiri. Nah, kemudian ada bentuk dan ukuran salurannya, ya. Kemudian ada elevasi permukaan air dan debit aliran. Ini ya merupakan koefisien Manning yang dapat saudara lihat. Ya, misalnya apa? Kalau kaca berapa nilainya gitu ya, koefisien Manning yang kita pakai di antara 0,009 sampai 0,013. Kemudian permukaan semen halus ya 0,010 sampai 0,013, ada kayu, ada besi tuang, ya, ada beton precast, kemudian ada permukaan mortar semen, kemudian pipa tanah dibakar, besi, batu dengan mortar semennya itu membuat saluran di situ pakai pasangan batu ya, bisa dipakai ini mortar semen. Kemudian ada juga baja dikeling ya, kalau salurannya berasal dari baja, kemudian ada permukaan batu dengan semen itu bisa juga ya disesuaikan. Kenapa ini ada dua? Nah, itu kita ambil ya bagaimana sih sebenarnya dari kondisi dia apakah kondisi baru apa kondisi ya sudah lama. Kalau kondisinya baru, misalnya baru dibangun tuh ya kan, kita pakai yang kondisi yang maksimal. Kemudian kalau misalnya dia udah lama gitu saluran itu, maka kita pakai yang minimal karena semakin kecil ya, semakin kecil dia juga angka kekasaran yang ada di dalam saluran tersebut gitu. Ya, oke. Kalau kita lihat contoh satu terkait dengan saluran terbuka. Jadi saluran terbuka bentuknya persegi ya dengan beton ya nilai N-nya sekian, lebarnya sekian ya. Jadi apabila kemiringan dasar saluran itu adalah 0,001. Jadi dan kedalaman alirannya 2 meter ya. Berapa debit alirannya? Seperti biasa tadi debit aliran yang di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu Q sama dengan P kali A. Ya, itu adalah harga mati untuk rumus untuk dihidro gitu ya. Nah, kita tinggal turunkan aja apa penampangnya. Ya, tadi penampangnya persegi, berarti cari luas penampang basah persegi, keliling basah persegi, jari-jari hidrolik persegi. Kemudian sudah didapatkan ini, ya kan? Lalu kita cari kecepatan alirannya. Kita pakai rumus Manning. Ya, rumus Manning tadi apa? Per N dikali R pangkat 2/3 dikali S0 pangkat setengah. Ya, jadi kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Didapatkanlah hasilnya P kali A-nya sekian. Nah,
debit jadi salurannya itu menjadi 16,92 meter pengkat per detik. Masuk tentang kedalaman normal ya. Jadi pada banyak kasus, misalnya pada analisis saluran drainase, kedalaman normal merupakan parameter yang hendak ditentukan berdasarkan data debit aliran yang telah diketahui. Nah, penentuan kedalaman normal ini tidak mudah ya, yang disebabkan karena persamaannya tidak dapat diselesaikan secara langsung. Nah, penyelesaian persamaan kedalaman normal dapat dilakukan dengan metode coba-coba ya. Jadi trial and error, jadi di mana nanti kita bisa pakai metode iterasi, metode Rapson ya, kemudian dan metode grafik. Nah, perhitungan kedalaman normal itu penting karena untuk menentukan perubahan permukaan akibat gangguan pada aliran. Nah, aliran seragam terbentuk apabila besarnya hambatan diimbangi oleh gaya gravitasi. Misalnya tadi kita sesuaikan lagi dia. Untuk saluran persegi apa rumus dari luas penampangnya? A-nya apa ya? A sama dengan B dikali YN ya. Ingat tadi YN itu adalah nilai untuk kedalaman normal ya. Jadi kita sesuaikan lagi. Nah, substitusi ke persamaan Q sama dengan A kali V ya. Ini adalah A, ini adalah A, ini adalah V-nya. Kita masukkan persamaan tersebut sehingga keluarlah super YN sama dengan super N kali ini ya sampai habis ini. Ini adalah nanti bisa kita selesaikan dengan metode iterasi. Nah, salah satu contohnya ada 3 tadi ya, kita jabarkan satu-satu. Ada metode iterasi Newton-Raphson ya. Jadi fungsinya itu ada turunan pertama dari fxi ya, fungsi xi itu adalah ekuivalen terhadap kemiringan garis singgung yang ditulis ya. F aksen xi sama dengan fxi, fungsi xi dikurang 0 per xi dikurang xi ditambah 1 ya, itu untuk fungsi dari iterasi Newton-Raphson. Nah, kalau secant ini punya kemiringan garis singgungnya itu fungsi aksen xi sama dengan fungsi xi dikurang 0 per xi dikurang dengan xi tambah 1 ya. Jadi iterasi secant ini membutuhkan 2 nilai awal x untuk memperkirakan kemiringan garis singgung itu sendiri. Nah, kemudian ada yang ketiga, itu ada metode grafik untuk yang persegi dan trapesium. Jadi keuntungan dari metode grafik dibandingkan dengan metode iterasi numerik ini adalah lebih sederhana dan mudah. Cara menentukannya kedalaman normal menggunakan grafik ini bisa kita cari dulu tadi apa, salurannya apa, bentuk persegi. Berarti kita masukkan rumus persegi, kemudian dengan sekian gitu ya kan, rumusnya. Kemudian tarik garis dari nilai absis tersebut sampai berpotongan dengan kurva saluran. Jadi kemudian tarik garis yang berhubungan dengan nilai ordinat Y per B-nya. Nah, hitung kedalaman normal berdasarkan nilai ordinat yang diperoleh, di mana kedalaman normal adalah perkalian antara nilai ordinat dengan lebar dasar saluran. Nah, ini contoh grafiknya gitu ya. Misalnya, kalau saudara mendapatkan nilai AR 2/3 per B 8 pangkat 3 itu adalah misalnya 0, berapa ya? 0,2 deh, 0,2. Berarti kita taruh di sini 0,2, kemudian saluran kita itu berapa M-nya? Misalnya M-nya itu adalah M1 ya. M ya, M itu gini nih. Nah, M itu yang ini, 1. Nah, M-nya yang ini. Ya, berarti M-nya itu, berarti kita ambil dia yang 1 di sini M-nya, langsung kita tarik ke berapa Y-nya. Terbacalah dia di sini. Berapa gitu ya. Berarti itu sekitar berapa tuh? 0,98765. 4 ya. Ya, sekitar gitu ya. Sekitar 4 ya, 0,4. Nah, Y per B-nya itu adalah 0,4. Nah, itu untuk grafik kedalaman normal saluran persegi ataupun trapesium. Sama juga kita lakukan kembali untuk metode grafik lingkaran ya. Jadi kita bedanya apa Bu? Bedanya adalah kalau grafik tadi kan bentuknya berbeda ya. Nah, ini ada grafik lingkaran. Oke,
kita lihat lagi untuk grafiknya. Gimana grafiknya? Nah, grafiknya itu lebih apa ya? Lebih ini ya, lebih melengkung gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada nanti D yang bekerja di sini, D. Ya, kalau tadi oke, kita lihat, sorry. Kalau yang tadi yang bekerja itu adalah si BB, itu adalah lebar. Ya. Nah, kalau di sini ada namanya D. D itu adalah diameter. Diameter. Berarti kita tarik berapa tadi? Misalnya dapat nilainya 0,15 ya. Kita tarik ke 15. Kemudian sampai mentok dapat tengah ya. Tarik ke sebelah kirinya berapa? 0,5. Nah, itulah bacaan Y per D0-nya itu adalah 0,5. Ya, itu untuk salah satu grafiknya. Oke, kita masuk coba ke contoh ya. Ke contoh 2 terkait dengan saluran terbuka yang berbentuk persegi dengan lebar dasarnya itu adalah 5 meter. Kemudian terbuat dari tanah yang disemen, berarti nilai koefisien kekasarannya itu adalah N sama dengan 0,2. Kemudian kemiringan dasar saluran adalah 0,05. Nah, debit alirannya itu ya adalah 10 meter pangkat 3 per detik. Hitung kedalaman normal. Kita pakai di sini ada 3 macam, berarti kita harus mengerjakan 3-tiganya. Ya, sebenarnya mudah ini. Yang pertama ada iterasi Newton-Raphson, ya, ada iterasi second, kemudian ada metode grafis, ya. Kita lihat tadi bentuknya apa? Bentuknya persegi. Berarti kita pakai metode grafis yang persegi dengan grafik yang persegi gitu. Ya, ingat tadi M-nya berapa di sini? Ya, M-nya itu adalah 0,005 ya. Oke, kita lanjut. Berarti kita masukkan tadi kalau dia tadi bentuknya persegi ya. Catat dia persegi, berarti kita pakai dengan rumus yang persegi. Tadi R sama dengan sekian. Ya, B kali YN per B tambah 2YN sama dengan sekian. Kemudian debit alirannya kita pakai seperti biasa Q sama dengan A kali C. Ya, maka kita turunkan dia sehingga menjadi seperti ini, ya kan? Karena Q-nya tadi nilainya 10, masukkan dia nilai-nilainya, lalu kita keluarkan YN-nya ini ke sebelah kiri, sehingga didapatkan persamanya ini, dan diturunkan ke fungsi YN, ya, ini menjadi ini, dan untuk turunan pertama, F aksen YN menjadi 14,690 YN pangkat 3 per 2 dikurang 1. Itu dia. Lalu kita selesaikan setiap dari apa namanya ini, setiap dari debit yang didapatkan dari turunan setiap pertamanya itu kita selesaikan dengan iterasi pertama itu adalah Newton-Raphson. Berarti kita masukkan nilainya, tadi kita udah simpan ini ya. Ini kita simpan dari turunan tadi. Berarti tinggal sekarang kita melakukan, kan YN ini kan satu, ini sebenarnya YN ya, YN. Berarti kita masukkan nilainya ganti ke angka 1. Berarti kita coba-coba ya. Kita masukkan dia ke 1. Kemudian dengan rumus apa namanya, iterasi Newton-Raphson sekian. Kita masukkan dia, pertama adalah YN. I-nya itu 1. Fungsi Y-nya itu kita masukkan dia nilainya. Lalu fungsi F aksen itu, F aksen ya, sekian, lalu dapatnya sekian, ya kan? Kemudian nilai yang bawah ini, kita bawa sebelah kiri untuk iterasi kedua. Sampai dia selesai dan mendapatkan nilai mentoknya itu sama. Ya, kalau dia 3 kali dapat 0,793, maka iterasi kalian sudah selesai. Berarti itulah nilai akhirnya. Sehingga YN-nya itu adalah nilai 0,793 meter. Ya, itu untuk penyelesaian iterasi Newton-Raphson. Untuk nilai kedalaman normal. Ya, YN itu kedalaman normal. Oke, itu yang tentang Newton-Raphson. Kalau misalnya iterasi second, itu juga sama sebenarnya prinsipnya. Ya kan? Prinsipnya sama seperti ini. Kita masukkan nilainya, kita coba trial and error-nya. 1 ya kan?
INI kurang satunya kita masukkan nilai 1, berarti kita sini tulis 1. Ya, oke. Kemudian fungsi YNI kurang satunya itu kita masukkan, ya kan, menjadi sekian, 2,376. YNI-nya kita coba yang kedua sekarang. YNI 2-nya berarti 0,5, ya, menjadi ininya yang kedua kita coba, oke. Dan hasil YNI ditambah satunya adalah 0,726. Diulang lagi. Yang 0,5 dibawa ke yang pertama, YNI kurang satunya, 0,5. Diulang lagi sampai dia apa? Sampai dia mendapatkan nilai mentok juga 0,793 sebanyak 3 kali. Kalau sudah dapat 3 kali, selesai untuk untuk melakukan kegiatan iterasi second itu, ya. Berarti kita dapatkan nilai YN yang kedalaman normalnya 0,793, ya. Tadi berapa iterasi Newton-Raphson-nya? Berapa, Sasa? 0,793 ya. Berarti kita sama ya dapatnya untuk yang second ya. Gitu. Oke. Kita coba sekali lagi yang metode grafis. Nah, kalau yang grafis lebih mudah lagi sebenarnya karena kita berprinsip pakai grafik, ya kan? Rumus tadi grafis itu ini ya. AR ini ya, kemudian ini. Ya. Kemudian kita gantikan tadi N-nya berapa, Q-nya berapa, ya kan? Q-nya tadi kita ingat 10, ya. C0-nya 1 kali S-nya berapa, 0,005 dikali setengah, ya, pangkat setengah. Kemudian hasilnya 2,828. Kita masukkan ke persamaan dari metode grafis. Dapatlah dia 0,039 untuk si AN ini ya, nanti kita gunakan. Kemudian, apalagi? Kita masukkan dulu dia ke dalam grafis ini. Kita tarik dia 0,039 ya. Ini adalah skala log ya. Ingat ini skala log, jadi bacanya skala log. Nah, ini 0,01, 0,02, 0,03, dan ini adalah 0,04 ya, atau dekat dengan 0,039. Kita tarik ke atas, kemudian kita ketahui dia M-nya itu sama dengan 0 karena itu dia rektangular atau persegi. Kemudian kita tarik ke sebelah kirinya. Ya, dapatlah dia nilai Y per B-nya itu adalah 0,16. Kita cari YN-nya sama dengan berarti 0,16 dikali dengan si B-nya, ya kan? 0,16 dikali lebar berarti sama dengan 0,80 meter, ya. Berarti berarti di antara ketiga tadi, kalau iterasi Newton-Raphson itu adalah 0,793, kemudian didapatkan ketika iterasi second itu adalah 0,793, dan untuk yang metode grafis, karena kita bacanya pakai grafik, ya, kita tidak terlalu bisa detail bacanya, berarti kita bisa menyimpulkan dia bahwa nilai IN yang terbaca itu adalah 0,80 meter. Ya, itu dekat sekali ya rata-ratanya. Jadi ketiga dari metode ini bisa dicoba dengan berbagai cara gitu ya, dengan rumus yang tersedianya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Ada. Oke, baik. Silakan siapa ini? Ibu, Jeffrey mau bertanya. Oke, baik. Jeffrey, ya silakan Jeffrey. Pertanyaannya itu, perhitungannya ini nantinya fungsinya bagaimana ya, Bu? Oh ya, oke. Jadi perhitungan kedalaman normal itu ya penting karena untuk menentukan perubahan permukaan akibat dari gangguan yang ada di aliran itu sendiri gitu. Nah, jadi kedalaman normal ya pada saluran akan merujuk pada kedalaman air dalam saluran yang mencapai kondisi keseimbangan. Ya, jadi nanti ada gaya gravitasi yang bekerja itu akan mendorong itu air yang ada di saluran sehingga air yang awalnya di atas dia di hulu dia kan maksudnya dia ada elevasinya lebih tinggi akan mengalir ke hilir yang elevasinya lebih rendah
sehingga ada gaya gesek yang bekerja dari dasar dan dinding saluran. Nah, maka kita perlu untuk menghitung dari nilai kedalaman normal itu sendiri. Gitu ya, Cep ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Baik. Baik, sekian ya untuk pertemuan hari ini. Jadi nanti, oke di sini, oh ada tugas rupanya nanti, tolong ya dibuat tugasnya. Kemudian nanti kalau misalnya memang ada yang tidak bisa dikerjakan, boleh kita diskusi untuk jumpai saya aja gitu ya, feel free. Kemudian nanti tugasnya bisa dikumpulkan di LMS pada Unsam ya, dengan akun masing-masing dari mahasiswa itu sendiri. Kita akhiri kuliah hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.